Ini Rohingya tidak lagi menjadi tamu yang spesial. Ini sudah menjadi tamu yang memang meresahkan masyarakat. Tentu hari ini kita perlu melihat situasi Aceh dulu. Yang notabene masyarakat Aceh kan banyak anak-anak Aceh yang lulusan sarjana kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya Indonesia, negara secara kemanusiaan belum siap menciptakan pola kehidupan adil, makmur dan sejahtera. Artinya mereka para sarjana tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Bahkan masih banyak angka pengangguran di Aceh. Apalagi harus bertambah dengan Rohingya yang diajak untuk bergaul. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal, ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya bedalah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan. Dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi. Tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadruh. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asyik dia aja yang terdampar. Penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia.
Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelayaran Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kongsikan video ini seluas yang mungkin. Buat Indonesia, budiman, baik hati, tidak sombong, serta peduli sesama, bedakan ya antara baik dan bodoh. Karena keduanya berbanding lurus. Kenapa nggak sekalian mereka para pengungsi Rohingya kalian kasih beasiswa anak-anaknya, lalu kalian angkat jadi PNS? Kan Indonesia baik, beri mereka lapangan pekerjaan, tampung mereka di rumah kalian masing-masing. Kasih mereka tanah dan lahan dengan alasan kemanusiaan. Biarkan kita terjajah pelan-pelan. Lama-lama mereka ke Israel, menegakkan negara sendiri di negara kita. Jangan kalian pikir mereka sama dengan Palestina, beda jauh. Agama Islam mereka cuma kedok, Al-Fatihah aja kagak bisa. Itu senjata mereka untuk bisa diterima di Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia itu Muslim. Lagian Palestina masih punya harga diri, udah terjajah pun masih aja tetap mempertahankan tanah airnya. Nggak mau tuh ngungsi ke negara-negara lain dan minta keadilan HAM. Mereka lebih milih mati syahid membela negaranya. Pemerintah yang terhormat, rakyat Indonesia aja lah kalian pikirin. Masih banyak orang Aceh yang masih kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Rakyat bayar pajak, kerja keras, beli rumah, dan makanan, ikut KB, agar bisa menekan pertumbuhan penduduk. Lah, Rohingya enak banget gratisan, beranak pinak di sini. Bentar lagi ngaku ini tanah airnya. Nambah populasi di negeri ini aja. Jika nggak ada something atau hal negatif yang mereka lakukan, kenapa bisa diusir dari negaranya coba? Pikirin lagi deh. Dan coba kalian lihat di Malaysia, bagaimana mereka demo menuntut tanah. Di Indonesia malah ditampung bebas, bolak-balik ke rumah sendiri. Dan TNI Angkatan Laut, entah mereka kerja atau ketiduran kali ya, sampai mereka nggak sadar akan hal ini. Kalaupun mereka sadar ya mungkin pura-pura nggak lihat, yang penting gaji masuk tiap bulan. Jadi ini bakal jadi cikal bakal Israel kayaknya. Mungkin terdengar kejam kita usir mereka, tapi demi keselamatan, kemaslahatan negeri ini, dan keberlangsungan generasi kita, sama-sama di Indonesia, tolak Rohingya. Suarakan lebih keras lagi kalau kalian nggak setuju Rohingya numpang hidup di Indonesia. Ramaikan video ini di kolom komentar. Tolak Rohingya dan share video. Tanah kelahiran kami. Sudah berapa kali melakukan demo dan kalau nggak dipindah apakah akan terus melakukan Kami demo? dari hari pertama diorang ditaruh sini sudah demo. Janji Pak Waka, Rabu di mereka sudah dipindahkan. Kami pegang janji orang tua kami. Sekarang kami tagih balik janjinya. Waka yang berbicara. Berarti mereka jujur untuk bicara membela rakyat. Tapi kalau nggak dipindahkan, ini memang kami dobrak. Hari ini 1 menit pun diorang nggak boleh lagi ada di sini. Jangan sampai kami yang susah. Dapat lihat rakyat ini bukan orang senang nih. Orang susah semua Pak. Kenapa nggak kas daerah dibantu ke masyarakat? Apa yang kasih senang orang makan? Betul nggak nih? Datang satu dan berapa kapal udah masuk sini. Apa yang dijaga di perairan laut kita nih? Kok bisa kebobolan masuk semua nih? Ini yang harus dipertanyakan, ada apa, oknum apa nih sekarang? Janjinya tadi jam berapa? Sekarang kami selaku masyarakat di sini menuntut kepada ibu untuk segera setelah makan nasi siang fasilitas orang ini silakan berangkat. Kalau enggak kami ambil paksa bawa ke kebun. Pak, yang punya daerah, Tolong. wali kota. Betul. Nah, sekarang begini Bu, kami tidak mau orang ini sampai nginap di kampung kami lagi. Baik, saya kirim nomor Bapak Sekda, Bapak sampaikan. Karena perintah wali kota, Enggak, sementara begini, di sini fasilitas UNHCR Ibu. Tenang lain kan? Ibu di sini sebagai komando. Kami di sini rakyat jelata Bu. Kami kurang paham masalah masalah organisasi ataupun masalah UNICEF, masalah ini, masalah itu kami kurang paham. Yang paham kami cuma masalah sosial. Habis itu yang paham kami di sini pencemaran di kampung kami. Nah, jadi masyarakat Ujung Karang
beserta Pak Kepri menolak. Boleh tanya ini. Ini Panglima Laut, ini Sekretariat Panglima Laut juga. Di sini Bu, kami tidak menerima orang ini, bukan dalam artinya kami menolak bahwasanya nggak mau kasih bantuan, tidak. Tapi sewajar semampu kami sudah mengasih. Kami hargai Pak. Dari semalam Setelah itu urusan pemerintah daerah. Tolong Ibu fasilitasi secepatnya, tolong orang ini dipindahkan dari sini. Mau ditaruh di kantor wali kota, mau ditaruh di rumah camat, mau ditaruh di rumah mana itu terserah. Jangan di ujung Karang. itu saya sepakat. Tolong Bu, makanya Ibu jangan ngomong lagi masalah tenda-tenda. Karena kenapa kami tidak kasih tenda? Kalau orang ini dikasih hati minta jantung. Nah, ini memang sudah aturan orang ini Bu. Sementara kalau memang orang ini tidak difasilitasi, orang ini tidak berhak punya kartu UNHCR. Ya kan? Berarti orang ini kan difasilitasi. Sementara begini, ini Ibu di sini wawancara, Ibu masuk duit. Dari pekerjaan Ibu. Ya, semua Ya kan? kita kalau Sekarang oke. Oke Bu, betul. Makanya saya sepakat tadi itu makanya begini Bu. Makanya tolong Ibu sebagai Ibu yang merasa istilahnya merasa nikmatnya, tolong yang kami rakyat Jungkarang ini diawasi cepat-cepat orang. Oke. Tolong fasilitasi secepatnya. Saya kabari Pak Wali Kota permintaannya seperti itu. Karena kami Pak, kami nggak punya negara, kami nggak punya daerah. Kan jadi kita tunggu Pak Wali Kota ya. Kami nak mau jadi korban. Pindahkan mereka.